Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiara dengan NIM J1A118154 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal analisis kualitas air minum isi ulang yang terdapat di sekitar kampus Universitas Islam Riau yang dikaji oleh Fitri Mai Rizky dari Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2017. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, metodologi, serta hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dapat kita ketahui bahwa air merupakan materi yang penting untuk kehidupan. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bagi manusia, kebutuhan akan air adalah mutlak, karena 70% zat pembentuk tubuh untuk manusia terdiri dari air. Kegunaan air untuk sehari-hari berbeda untuk setiap tempat dan setiap tingkatan. Maksudnya, semakin tinggi taraf kehidupan, semakin banyak pula jumlah air yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu metodologi. Dalam metodologi kita akan membahas tentang alat dan bahan, preparasi dan pengambilan sampel, serta metode analisis. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu botol sampel yang bersih, peralatan gelas, cawan, oven, desikator, kertas Wetman nomor 1, spektrofometer, serapan atom, spektrobuan Nova 400, kertas saring, autoklaf, timbangan analitik, pipet ukur, penangas air, magnetic stirrer, alat penyaring, pompa vakum, pinset, pembakar bunsen, pH meter, termometer, dan kawat nikrom. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel air minum isi ulang pada 8 depot air minum isi ulang yang terdapat di sekitar pemukiman mahasiswa Universitas Islam Riau, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, dan 2 sampel air minum dalam kemasan. Selanjutnya yaitu preparasi dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan di depot air minum isi ulang yang terdapat di sekitar pemukiman mahasiswa Universitas Islam Riau, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Dan 2 sampel air minum dalam kemasan digunakan sebagai pembanding. Sampel air diletakkan dalam wadah sampel yang telah dibersihkan terlebih dahulu dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu metode analisis. Yang pertama, analisis fisika, berupa suhu yang dilakukan dengan menggunakan termometer. Analisis parameter fisika berupa zat pada terlarut yang dilakukan dengan cara menimbang berat cawan kosong setelah dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam dan di desikator selama 30 menit. Kemudian menimbang berat cawan kosong yang berisi 100 ml sampel air yang telah diuapkan menggunakan pemanas air dan di desikator selama 15 menit. Selanjutnya yaitu analisis parameter kimia, berupa pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Analisis kimia berupa logam berat yaitu kadium, mangan, besi, dan tembaga. Pada sampel air diukur menggunakan spektrofometer serapan atom dengan mengukur absorbansi sampel air pada panjang gelombang tertentu. Logam kromium pada sampel air diukur dengan menggunakan spektrobuan Nova. Selanjutnya yaitu analisis parameter biologi yang dilakukan dengan metode MPN yang terdiri dari 3 tahap pemeriksaan, yaitu uji penduga, uji penegasan, dan uji kelengkapan. Uji penduga dilakukan dengan mengamati pembentukan gas pada biakan media LB setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Uji penegasan dilakukan dengan mengamati pembentukan gas pada biakan BGLB setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Biakan yang menghasilkan gas dicatat dan dicocokkan dengan tabel MPN untuk menentukan jumlah terdekat bakteri kolipor yang terkandung dalam sampel air. Sedangkan uji kelengkapan dilakukan dengan mengamati pembentukan koloni hijau yang mengkilap pada biakan media EMBA yang telah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk analisis parameter fisika dilihat dari suhu. Dari tabel dapat dilihat bahwa suhu sampel air berkisar antara 23,2 derajat Celcius sampai dengan 26,8 derajat Celcius. Suhu sampel air masih di bawah suhu maksimal yang diperbolehkan berdasarkan Permenkes
492 Menkes per 4 2010. Selanjutnya yaitu analisis parameter kimia yang dilihat dari pH. Nilai pH sampel air terdiri antara 6,6 sampai 7,8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua sampel air minum memiliki nilai pH yang memenuhi persyaratan kualitas air untuk diminum. Selanjutnya yaitu analisis parameter biologi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa semua sampel air tidak memenuhi persyaratan biologi yang telah ditetapkan berdasarkan Permenkes 492 Menkes per 4 2010, yaitu 0 per 100 ml sampel. Satu sampel air minum mengandung Escherichia coli, sedangkan sampel air lainnya mengandung bakteri colifor jenis lain. Itulah beberapa materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.